Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Guru. Alhamdulillah. Puji Semoga harapan syukur. kami Pak Guru sekeluarga dalam keadaan baik-baik. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita syukuri seluruh nikmat yang Allah berikan, terutama dalam kaitan kita sekarang, nikmat sehat walafiat, nikmat sehat bisa berkumpul kembali melanjutkan kajian-kajian kita. Selanjutnya marilah kita sampaikan doa keberkahan dan doa rahmat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar mengikuti suri tauladan dari beliau sehingga kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam sehingga bisa bahagia di dunia dan di akhirat kelak, terutama ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, ini kebahagiaan kita pada hari ini, di hari yang mulia, di hari yang penuh dengan keberkahan. Ini hari yang Allah berikan keistimewaan pada bulan ini, ibu-ibu sekalian. Kita bisa bertemu untuk melanjutkan kajian kita. Kita masuk ke latihan. Latihan ba ada yang masih belum tuntas, kita bahas sehingga kita bisa mulai dengan latihan ba. Pada kesempatan kali ini, baru kemudian kita nanti lanjutkan dengan gym. Mari memanfaatkan waktu yang kita miliki secara optimal. Kita awali saja kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu sekalian, latihan kita yang akan kita bahas adalah ini latihan yang kemarin sudah kita bahas Yunus 47. Nah, ini kita akan bahas sekarang Al-Jumu'ah 10. Al-Jumu'ah 10 ini sebagai latihan terakhir dari pelajaran kita 22 bagian ba. Baru nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Untuk itu kita baca terlebih dahulu satu ayat ya sebagai ini untuk menyemangati kita sebagai awal dari kajian kita. Kita baca terlebih dahulu Al-Jumu'ah 10, baru nanti kita lanjutkan dengan membahas materi-materi selanjutnya. Mari ibu-ibu kita baca terlebih dahulu ya Al-Jumu'ah 10, kemudian nanti kita lanjutkan dengan bagian-bagian selanjutnya. Mari ibu-ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Iya, itu dia ayatnya, ibu-ibu sekalian. Mari kita lihat ya, mari kita lihat dari aspek mufradat terlebih dahulu ya. Ya, mari kita lihat dari aspek mufradat terlebih dahulu, diamati kata demi kata, ungkapan demi ungkapan yang ada pada pelajaran ini. Kalau ada yang kita anggap perlu untuk kita diskusikan terlebih dahulu, kita akan mulai kajian kita setelah membaca dengan membahas aspek mufradatnya. Kasirun, kasirun. Kalian
Iya. Tasir. Bagaimana ibu-ibu? Tasir. Saya lagi cari arti tasir. Kalau yang paling dekat dengan ibu, kata kasir apa kasir? Kasir ya, Kaitan. uang, Hah? uang Uang. besar, Uang. 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 Uang kalau yang Berkaitan dicari dengan itu uang. uang. Banyak banget gitu. Banyak. Iya, itu ya. Apa gitunya ya? Apa ya cara kita untuk membantu diri kita bisa lebih akrab dengan kata kafir ya, kata kafir. Saya biasanya ingat ini kasir memang ya kasir. Iya, Iya, kasir. tadi Di Kasir. supermarket, Bu. kasir. Hmm, kasir itu Terkadang apa terpengaruh gitu? dengan tadi Itu. terpengaruh dengan ininya tak di depan domir. Tak yang mana, Ibu? Tasir. Oh, bukan berarti. Ketiron. Bukan tasir. Tasir bukan mungkin. Iya gitu. Jadi itu kalau mau belanja itu di supermarket atau di pusat perbelanjaan itu Tasir. yang pegang uang itu yang banyak pegang uang itu siapa itu ya kasir. Kasir. Hmm. Kasir. Ya itu jadi kasiron, kasiron, kasir. Siron. Hmm. Terima kasih Kasiron, banyak kan. kasir. Terima kasih banyak. Iya Terima kasih ada. banyak. Iya itu ya syukron kasiron. Ya, Siron. syukron kasiron. Apalagi itu ya kata kathir ya kathir kathir. Selain itu tadi ada syukron kathiron. Ya baik yang lain Yang ada? enak itu, Bu. Bu, kasir aja itu yang kasir, bagian kasir. Bagian kasir. Bagian terima uang, Iya. Bu. Hmm, Kasir. Iya, tadi terpengaruh dengan ini. Makanya saya lihatin. hmm. Baik Kasir. yang lain aman ya? Aman, Pak, Bu. Aman. Iya baik. Silakan ya ibu-ibu sekalian yang ingin berbagi pemahaman terlebih dahulu silakan. Kayaknya saya belum buka bagian udah 2 minggu yang lalu, dicoba deh. Oh Iya iya, silakan saya belum. silakan. Faidah qudiyat Faidah qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pak Guru. Iya silakan. Ketika ketika diput ketika ketika diputuskan untuk sholat Jumat maka bertebarlah kalian di bumi. Pak Guru, kalau 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 saya tambahkan ketika Allah memerintahkan untuk sholat itu boleh nggak? Ya kalau ibu Kayaknya sedang beres deh. berbagi pemahaman, ya ibu sedang berbagi pemahaman, mau apa aja boleh kan. Kita akan posisinya kita itu akan menjadi pendengar saja gitu. Silakan aja ibu mau mengatakan apa saja boleh. Kan nanti ada sesi pendalaman nanti. Tolong restart, kayaknya wifi agak-agak bermasalah deh, ini loadingnya lambat banget. Idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Di restart Ketika aja. diperintahkan untuk sholat maka bertebarlah kalian di bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah dan carilah keutamaan dari Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Iya. Dan kalian kepada Allah Iya. beruntung. Oke, baik. Jadi kita bisa ini sudah dibagi menjadi 3 bagian. Jadi kita bisa mendalami dengan melihat 3 bagian tersebut ya. Kita bisa mendalami dengan melihat 3 bagian tersebut. Bagian pertama adalah faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apa makna yang sudah Ibu dapatkan dengan mempertimbangkan beberapa hal dari bagian ini Bu Ratna?
ketika diperintahkan untuk sholat, Mm-mm. maka bertebarlah kalian di bumi. Iya. Itu pemahaman seperti tadi kalau Ibu coba renungkan ya, kalau Ibu renungkan itu bisa bisa dipahami ya, bisa dipahami maksudnya dengan mudah. Iya, Iya, coba apa tadi? Ketika ketika al- ketika kalian diperintahkan untuk sholat, iya, untuk sholat Jumat, untuk sholat, ketika mak- kalian diperintahkan untuk sholat, gitu ya. sholat, Hmm. ya, Ada maka ya, apa baik. guru? Ada penanda apa yang teramati sehingga ada makna kaliannya dari mana? Fantashiru, bertebarlah kalian. Oke, bagus. Kalau gitu kita tutup dulu ya. Kalau begitu kita tutup dulu bagian itu sehingga Ibu bisa lebih fokus pada bagian awal dari. Oke, coba. Fa'idha kudiyatis sholatu. Apa makna yang Ibu sudah bisa pahami? Ketika diperintahkan untuk sholat, Iya, bagus. Yang bermakna diperintahkan yang mana? Kudia sih Pak Guru. Sebenarnya maknanya bukan diperintahkan ya. Eh, diputuskan, terus ditetapkan, diperintahkan gitu Pak Guru ya. Kayaknya itu diperintahkan ya Pak Guru ya. Ya, baik. Yang bermakna diperintahkan yang mana? Kudia, Bagus. Kalau itu dipahami diperintahkan, siapa yang diperintahkan? Yang diperintahkan kamu, dia. Iya, bagus. Kamu. Dari mana dipahami kamunya? Enggak Pak Guru ya. Kudia itu kan fiil madhi ya Pak Guru, tapi dia Iya, muannas ya Pak Guru ya. Muannasnya itu karena itu solahnya ya Pak Guru ya. Oke, Jadi terus? Diperintahkan untuk sholat. Ketika diperintahkan untuk sholat gitu Pak Guru. Ya, yang diperintahkan kamunya, siapa? Yang diperintahkan siapa? Kalian ya. Dari Di sini mana? tuh Kaliannya kamu. dari mana? Kamunya Kamu, Pak Guru. kamunya dari mana kamunya? Tak. Oh, tak itu kebentuknya muannas dari dia. Sholat. Gimana Pak Guru? Kok saya bingung? Bingung ya. Baik, coba lihat itu. Kata kudiat itu makna dasarnya apa yang sudah kita pelajari? Diputuskan, ditetapkan, mengadili ya, mengadili. Harusnya diadili ya. Coba Diadili, sekarang. Diperintahkan, diputuskan. Oke, baik. Misalnya kita pakai yang pertama gitu ya. Diputuskan. Nah, gitu. Apa yang diputuskan? Sholat. Oke, bagus ya. Kira-kira apa maksudnya kalau kita mengatakan sholat diputuskan? Waktu. Mohon maaf, mohon maaf ini. Ibu pengalaman masa muda dulu, Ibu pernah diputuskan nggak? Enggak. Oh ya bagus gitu. Oh. Nih kalau Ibu pernah punya pengalaman diputusin sama pacar itu bisa enak itu untuk. Tapi kalau Ibu kan nggak pernah pacaran jadi nggak pernah. Dia. Enggak ke situ, enggak gitu, bukan ke situ arahnya. Gitu. Nih, ibu-ibu yang lain mungkin ya, ibu-ibu yang lain ya. Kalau nggak pernah ya memang ya bahagialah hidup ibu-ibu sekalian. Ada yang pernah diputuskan nggak oleh pacarnya? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah, Pak Guru. Kalau gitu susah kita kalau gitu. Nah, saya berarti akan bicara pengalaman orang.
Kalau ada orang yang diputuskan oleh pacarnya, itu ya, apakah setelah itu hubungan mereka berlanjut? Apa itu artinya selesai? Selesai. Selesai lah. Nah, selesai. Jadi diputuskan itu bisa bermakna selesai. Ketika Nah, selesai sholat. maka faidza qudiyatis sholat, maka bisa bermakna Ketika selesai sholat. Ketika ketika, sholat diselesaikan. iya, Sholat diselesaikan. apa istilahnya kalau kita mengatakan itu? Mengerjakan. Iya, Dikerjakan. iya. Apabila sholat sudah Sholat telah selesai dikerjakan, gitu. Ya, ini pantesan ini lama ininya pahamnya karena nggak pernah ada yang diputusin. Mutusin yang Bu Yuni, Emang ini wanita memang senangnya mutusin. Senangnya mutusin. Oke. Ya, silakan. Allah. Ketika sholat telah diselesaikan, maka bertebarlah kalian di bumi. Iya, kalau ini kan cocok ini. Cocok gitu. Iya, Pak Guru. Nah, cocok kan? Artinya secara nalar, ya, secara nalar bisa kita terima Sholat itu. telah Kalau sholat sudah selesai, nah, bertebarlah di kalian di bumi, Di bumi. gitu ya. Ya itu artinya jangan berdiam diri ya gitu. Jangan Iya, berdiam diri terus di tempat sholat. Iya, jadi Ketika sholat telah diselesaikan. sholat kalau kita umpamakan sebagai hubungan ya, sebagai hubungan antara kita ya, hubungan antara kita dengan Allah, maka hubungan baik kita dengan Allah juga hendaknya tercermin di dalam hubungan kita yang baik bersama hamba-hamba Allah gitu. Ya, kalau bahasa kerennya itu kan ada kesolehan individual dan kesolehan sosial gitu. ya. Oke, baik ya. Itu ya, faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Nah, iya. Tuh, fantashiru fil ard. Oke, berikutnya. Wa batahu min fadlillah. Dan Iya. kalian carilah karunia Allah. Iya. Ya, carilah karunia Allah. Apa maksudnya karunia Allah di situ? Dari banyak dari banyak sekian banyak karunia, dari bagiannya lah, dari bagian karunia Allah. Jadi Ibu merasa di situ ada makna bagian ya, ada pemahaman Iya, ke sana Pak. ya. Inspirasinya dari mana? Itu lahir untuk menunjukkan bahwa itu adalah bagian. Karena karunia Allah itu banyak ya Pak Guru. Iya, Ini ada bagus. Yang bermakna karunia yang mana Ibu? Fadli aja deh Pak Guru. Itu tunggal apa jamak? Fadli. Oh, Adalah. di sini kok ini ya tunggal ya? Iya, tunggal. Bagus. Ketika fadli itu tunggal, berarti kira-kira min itu menunjukkan apa? Bagian. Jadi bukan. Kalau bagian itu ketika diikuti jamak biasanya gitu. Iya Pak Guru. Kalau diikuti jamak itu. Tapi kalau tidak diikuti jamak itu mengindikasikan apa minnya? Dari. Ya, artinya Dari bisa ya, dari Bu? aja, bisa artinya dari aja. Seperti yang pernah beberapa kali kami contohkan ya. Saya dari desa. Boleh kan pakai dari? Seperti kita juga bisa berkata saya dari golongan. Nah, sama aja kan? Saya dari golongan orang Islam. Saya dari masyarakat perkotaan, gitu kan, sebaliknya bisa gitu. Saya dari kelompok 2 kan bisa sama-sama dari kalau gitu. Tapi apa? Kalau diikuti jamak itu mengindikasikan dari dalam arti apa?
bagian. Bagian. Kalau Bagian. tidak, jamak biasanya mengindikasikan Dari. apa? Enggak. Tunggal. Mengindikasikan asal. Mengindikasikan asal gitu. Jadi ini bahwa karunia itu berasal dari Allah gitu. Ya, berasal Dan dari kalian Allah itu. Jadi dalam konteks ini yang dicari itu dalam kaitan ini tidak dicari dalam pengertian secara kuantitas. Yang dicari karunia itu tidak menekankan pada aspek kuantitas. Ya, Iya, tapi betul. yang dicari di sini adalah dalam konteks bahwa karunia yang kita dapatkan itu asalnya dari mana? Itu milik siapa gitu. Maka ini karunia dari Allah, asalnya dari Allah. Maka menjadi Dan cocok konteks berikutnya. Kalau sudah dapat karunia yang berasal dari Allah, maka apa yang kita lakukan berikutnya? Dan bersyukurlah. Dan ingatlah. Dan bersyukurlah ya, Pak. Mengingat. Dan ingat dan kalian ingatlah. Bersyukurlah. Dan kalian dan bersyukurlah aja Pak. Dan ingatlah. Dan kalian ingatlah Allah. Kepada Allah banyak-banyak. Banyak-banyak. Dan kalian ingat. Dan banyaklah kalian. Banyak-banyak. Dan banyaklah kalian mengingat Allah. Orang Wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Iya. Dan kalian banyak-banyaklah mengingat Allah agar kalian beruntung. Harusnya. Ini yang banyak apanya nih kira-kira yang banyaknya? Mengingat Allah, Ustaz. Iya, apanya gitu, apanya gitu. Mengingat Apa Allah perbuatannya gitu, apa perbuatannya gitu. Apa waktunya? Ini kan fi'il amr ya, jadi waktunya ya Pak Guru. Bukan. Yang banyak di sini apanya? Apa perbuatan zikirnya? Apa waktunya? Perbuatan zikir. Beda ya Pak Guru, waktu sama zikir ya? Beda ya? Nggak bisa disatukan gitu ya? Kalau ya tinggal Waktu kita zikir, jelaskan maksudnya apa gitu. Tuh. Kalau ini yang banyak itu waktu, gitu ya. Itu berarti maknanya sering ya, sering-sering lah. Iya, sering. Sering-seringlah kalian mengingat Allah. Iya, sering itu berarti jadi, maknanya. Kathira bisa diartikan sering-seringlah ya Pak Guru ya. Karena dan tadi kalian sering-seringlah mengingat Allah. Itu dalam pengertian apa gitu. Dalam pengertian apa banyaknya. Kalau itu kita bicara soal banyaknya waktu gitu ya. Dari segi secara ukuran waktunya yang banyak. Perbuatan ya Pak Guru ya. Iya, kalau perbuatan mengingatnya ya, mengingatlah. Banyak-banyak mengingat berarti kan maknanya sering-sering mengingat. Gitu. Iya Pak Guru. Tuh, mengingat kalau dalam pengertian wazkuru. Tapi kalau dalam pengertian teknis ya, zikirnya itu ya zikir dengan perkataan maupun dengan perbuatan itu harus banyak gitu, harus banyak. Berarti dalam pengertian apapun yang kita lakukan jangan lupakan Allah gitu ya. Iya, betul Pak Guru. Iya, jangan lupakan Allah. Gitu. Masak ingat, minum ingat, tidur ingat. Iya. Makan juga ingat. Masa kalah sama penyanyi pop gitu ya? Tuh. Mau makan, dangdut juga ada sekarang tuh. Mau makan, teringat dirimu, mau tidur. Apalagi kalau bisa itu ya, kalau bisa lagunya Alda itu dalam konteks positif kan hebat banget. Ingat lagunya Alda, Bu Ratna? Aku tak biasa. Bila kau tak di sisiku. Aku tak biasa
ilaku tanpa kasih sayangmu. Nah, gitu ke Allah tapi ngomongnya. Ke Allah ngomongnya gitu. Jadi dan Oke, kalian Kak. akan Iya. beruntung ya, perasaan Ya. beruntung. Ini untuk beruntung mana yang bermakna beruntung? Tuflihun, 3 huruf dasarnya apa? tuflihun, tuflihun, fa, lam, ha. Mm-mm. Dulu kita ketemu di mana itu? Di azan dulu. Tuh, di azan. Ada di situ azan? Kata itu yang berasal dari 3 huruf fa lam ha itu muncul ada? Ingat? Falah, hayya Iya, alal falah. iya gitu. Ibu-ibu ada yang ingat nggak? Kalau saya dulu waktu bahas tentang azan itu, saya memaknai al-falah itu apa, ibu-ibu sekalian? Kemenangan. Kenangan. Sayanya. Ada yang ingat nggak? Saya dulu kalau memaknai al-falah itu apa? Saya ya, bukan di pelajaran, bukan. Kata ibu-ibu, memang siapa kamu? Pakai diingat. Apa beratna? Ingat nggak dulu saya, kalau saya memaknai al-falah itu apa? Dinyalain Bu Ratna. Yang lain nggak ada yang ingat ya? Saya dulu kalau membahas al-falah itu, saya maknai itu dengan kebahagiaan. Bahagia. Gitu. Saya memilih begitu. Kebahagiaan, kemenangan gitu Pak Guru udah pernah Ya, gitu. sayanya. Kebahagiaan. Itu bisa apa aja, bisa aja itu. Nah, tapi kalau sayanya setiap kali mengungkapkan kata itu, hayya alal falah, yang ada dalam pikiran saya itu adalah ajakan untuk berbahagia. Gitu. Sehingga kalau dalam konteks ini, ketika zikir itu dikaitkan dengan tuflihun, maka bisa bermakna ya dengan pemahaman tadi, kita itu bahagia kita bergantung kepada tingkat kualitas zikir kita. Itu. Dan sederhana lah untuk memahami lah. Apapun derita, ujian, cobaan hidup yang kita hadapi, kalau Allah yang kita ingat pada saat itu, rasa-rasanya tuh kayaknya malu lah kita mengeluh ya kalau dibandingkan dengan karunia yang Allah sudah berikan kepada kita. Tuh. Kalaupun sakit mata, ya kita bilang mata sakit, mata kaki enggak kan gitu, mata hati enggak, baru mata kepala. Ya, kepalanya enggak, gitu kan? Udah banyak sekali, lebih banyak yang tidak sakit. Itu tapi kalau itu lagi ingat ya, kalau lagi ingat. Maka orang-orang bijak gitu ya, sering itu kalau mengingatkan kita ada orang-orang yang kelihatannya lupa diri, diingat itu kalau bahasa Jawanya itu eling, sing eling. Kalau orang Betawi bilangnya apa? Nyebut ya, but, ingat but jadinya. Itu ya. Beribu nikmat yang diberikan kalau Iya, hanya satu yang iya betul itu luar biasa itu ya. Karena itu disebut lebih dahulu karunia Allah ya, karunia Allah. Lalu tadi ya banyak-banyaklah, sering-seringlah itu mengingat Allah sehingga kalian akan merasakan kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan. kalian akan senantiasa berbahagia. Baik, untuk sebagian orang memang kata menang itu lebih menarik gitu ya. Menang itu lebih menarik. Karena apa? Karena hidup ini adalah perjuangan, gitu Bu Ratna. Gitu. Iya, Pak Guru. Iya, karena hidup Tapi di ini dalam adalah kemenangan kan pasti ada kebahagiaan. ya Ada bisa rasa begitu. Ya bisa begitu, bisa dipahami begitu. Bisa dipahami begitu. Jadi karena hidup ini adalah perjuangan, maka harus dibenangkan ciri orang pemenang sejati adalah dia bahagia, bukan malah sakit hati ya, bukan malah kemudian kemenangan itu membuat dia tidak pernah tidak pernah merasa cukup diri, itu kan jadinya susah. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna untuk Makasih Pak Guru. pemikirannya.
Nah, coba lihat ini Ibu-ibu sekalian ya. Ini kalau bahasa kita ini kan ada syarat dan ini ya jawabannya. Bahasa kita itu adalah apabila tuh. Apabila sholat telah selesai ditunaikan, Diselesaikan. selesai dikerjakan, maka yang harus dilakukan adalah fantashiru fil ardi. Udah Ya, tebar banget. iya ini. Bekerja. Ini fantashiru tadi fil apa tadi Ibu Ratna? Ada makna apa tadi? Fi'il amr Pak Guru. Iya. Fil amr itu arti dasarnya apa? Perintah. Iya, yang memerintah siapa? Allah. Kan hebat banget ini umat ini. Hebat banget agama ini. Hebat banget ya. Hebat banget ya. Untuk melahirkan keseimbangan dalam hidup itu tidak dengan hanya berdiam diri pada satu posisi. Dan pada Iya, Pak Guru. dasarnya kalau Allah memerintahkan itu kan wajib artinya. Wajib kan pada dasarnya kalau Allah memerintahkan sesuatu, walaupun mungkin tingkat-tingkatannya nanti berbeda-beda. Ada wajib ya, dalam pengertian wajibnya mutlak. Ada wajib yang agak kurang, jadinya sunnah. Ada wajib yang lebih kurang lagi, yang artinya nanti anjuran. Ya, ada wajib yang artinya juga itu ya, boleh-boleh saja kan, itu pemahaman lebih lanjut. Tapi seumpama itu kita pahami bahwa ini perintah dari Allah, itu rasanya kita jadi umat Islam malu kalau kita jadi pengangguran. Pengangguran dalam pengertian tidak mau berusaha, tidak mau bekerja gitu, males-malesan, apalagi ngandelin suami, ngandelin istri. Itu tuh. Malu umat Jadi ini. taat itu kewajiban ya Pak Guru. Taat itu aja taat itu kewajiban ya Pak Guru ya. Terus? Kewajiban yang mutlak ya. Taat itu wajibun. Taat itu wajibun ada kata seperti itu. Keren. Keren. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, diskusi lain, kita lanjutkan ya latihan bak pada pelajaran ini. Nah, ibu-ibu sekalian, ini karena pelajaran kita terakhir dari aspek kaidah itu berbicara tentang fi'il amr, mari kita perhatikan lagi lebih lanjut fi'il amr yang ada pada ayat-ayat tersebut. Oke, coba lihat. Yang pertama apa? Kun. Nah, ini kira-kira bisa diingatkah? Itu recall ya, dipanggil ulang, dihadirkan madin dan mudhari'nya apa? Madinnya kana, Iya, bagus. Kana yakunu kun. Oke, bagus. Kemudian yang kedua apa? Fi'il amr pada ayat-ayat yang tadi sudah kita bahas. Ini sih ada yang Wakal. Tawakal. Iya. Bisa diingat, disebutkan apa madin dan mudhari'nya? wakala, Yakilu, ya. tawakala. Yang lebih mudah untuk diprediksi itu adalah mudhari'nya. Yang lebih mudah sebenarnya kan mudhari'nya. Kenapa? Iya, Pak Guru. Kalau dari mudhari ke amr, apa yang kita lakukan dari mudhari ke amr, ibu-ibu sekalian? dimatikan, Dihilangkan, Disukunkan. disukunkan. Terus? Disukunkan belakangnya. Terus? Ada hamzah di depan. Oke, terus? Iya. Udah. Apa Betty? Betty, sehat Sukunkan, Betty. iya tambah hamzah, iya benar. Betty sehat Betty. Yakun. Alhamdulillah, Pak. Nah, gimana Bu? Perubahan dari mudhari ke amr gimana? Ada sukun. Apalagi yang lain? Ya, yang belum tersebut adalah hilangkan awal mudhari'nya. Gitu. Iya, hilangkan awal mudhari. Kan udah Pak Guru. Tadi kan udah Pak Guru hilangkan awal mudhari. Oh, udah ya. Aduh, saya nggak Udah. dengar. Mohon maaf ya.
Gitu. Nah, maka kalau kita balik ya, kalau kita balik berarti gitu ya. Kalau kita balik berarti hadirkan itu mudhari'nya, huruf mudhari'nya. Ya, hadirkan huruf mudhari'nya lalu ya, kalau sebelumnya mudhari'nya dhammah disukunkan, berarti kalau dari amr ke mudhari' ya yang sukun didomahkan jadinya. Tawakilu. Tawakilu. Benar ya? Tawakilu. Gimana? Tawakilu. Hadirkan dulu ininya mudhari'nya. Awal mudhari'nya. Ya, Mudori kan ya. Pak. Tawakilu. Kan ada domah belakangnya. Benar. Dia tawakil. Enggak, Ding. Ya tawakilu. Ki-nya dari mana ki-nya? Ki-nya dari mana Tawakal. ki-nya? Dia tawakal. Ya tawakalu ya. Soalnya Iya, nggak pas aja masalahnya. betul. Kalau tahu tadi. Jadi ya tawakkalu. Tawakalu. Ya tawakkalu. Tuh. Ya tawakkalu kalau diingat-ingat itu polanya apa kira-kira? Polanya. 3 plus berapa ya? 2. Ya. Pola 2 ya. Fadola. Fa'ala. Ya Kata. tawakkalu. Oh, ini. Nah, Yang kedua. gimana Yang polanya? kedua. Ya tawakkalu. Ya tafa'ala. Ya tafa'alu. Iya, Ya tafa'alu. bagus. Ya tafa'alu, Fa'ala. bagus. Ya tafa'alu kalau pola madinnya Tafa'al. Tafa'al. tafa'ala. Tafa- Oke, bagus, tafa'al. ketemulah itu. Berarti Tafa'al. tawakal, ya tawakkalu berarti madinnya Tawakala. tawakkala. Ya, bagus. Berikutnya, ini berikutnya adalah intashiru. Kira-kira bisa diprediksi madin dan mudhari'nya? Intasiru. Nasoro. Yantasiru. Iya, Yantasiru. bagus. Yantasiru. Yantasiru. Itu Kalau mudhari. yantasiru apa polanya? Polanya Yantasiru. yang ke pertama. Gimana? Yaftailu. Yaftailu, oke, bagus. Yaftailu madinnya? Madinnya ifta'ala. Ifta'ala, bagus. Berarti ini madinnya? Berarti intasaro. Iya, oke, bagus. Intasaro. Iya, Intasaro. bagus. Intasaro. Oke, berikutnya. Yang amr lagi adalah ibtagu. Ibtagu. Yabdahu. Iya, bagus. Yabdahu. Mudhari. Apa ini mudhari'nya? Mudhari'nya. Yabtagu. Dari tadi yabdahu. Yabtagu, Pak. Gitu ya, yabtagu ya. Enggak sih kayaknya ya. Enggak. Yabtagu bagus. Yabtagu. Yabtagu. Enggak dong. Yubtigu. Enggak ada ya. Pola 1 ini kayaknya. Yubtigu. Yang satu itu apa? Yang satu polanya? itu yang yufilu. Afala Pak Guru. Enggak, afala itu madin. Yang keduanya yufilu. Pak Guru. Kalau Iya, af'ala Ada domanya ini. Kalau af'ala fi'il amrnya kan khusus dia. Oh, iya. Ada yang ingat? Berubah ya, Pak Guru ya. Kalau af'ala fi'il amrnya kan khusus. Apa kalau af'ala? Af'il. Nah, bukan Af'il, ini. nggak berubah. Bukan ini. Bukan af'ala. Itu sama dengan intasyara tadi. Ifta'ala.
Apa dia? Ibtago. Yaftailu, yabtagi. Gitu. Ibtago, yabtagi, ibtagi. Kalau banyak menjadi ibtagu gitu. Oke. Bagus. Berikutnya, fi'il amr lagi adalah ada uzkuru. Uzkuru. Yadkuru. Yazkuru, iya. Kalau matinya kira-kira apa? Zakaro. Jangan panjang-panjang zakarnya, Bu. Cukup pendek aja. Zakaro apa Bu? Zakaro. Iya. Zakaro. Iya. Enakan itu ngomong Enak ya kalau panjang zakarnya ya, Bu ya. Zakaro. Iya, zakaro, yazkuru, uzkur. Yadkuru. Uzkur. Iya, bagus. Oke, baik itu dia latihannya. Kita lanjut ke latihan gym ya, ibu-ibu sekalian. Latihan gym. Latihan gym kita ini, coba kita lihat ya. Ini berisi latihan berkaitan dengan An-Nisa 39 ini Al-Izzah. Al-Izzah itu kan ada Al-Aziz, ada kata tu'izzu ya, ada tu'izzu Yu'izzu. ya, man tasya Ya'izzu. ya. Fa innahu la ya'izzu la yadhillu gitu ya. Itu dia kata izzah itu. Kemudian berikutnya adalah ini berkaitan dengan kata apa? Kata wali ya, kata wali. Tuh. Man walait ya, kita bahas ya. Man walait. Fa innahu la yadhillu man walait la ya'izzu man adait. Ya, kata aduun dan kata yadhillu dan kata ya'izzu. Itu yang akan kita dalami ibu-ibu sekalian pada latihan yang gym ini. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam materi latihan, mari kita baca terlebih dahulu ayat demi ayat yang akan menjadi fokus kajian kita. Kita mulai dengan An-Nisa 139, ayat wanita. Nggak ada ayat laki-laki ya. Ayat perempuan ada gitu. Tapi kalau laki-laki nggak ada. Lukman. Itu nama ya, nama orang. Nama dia bagus. Ya, kalau nama perempuan ada Maryam. Nama perempuan Maryam. Oke, baik. Kita lanjut ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Iya, itu dia ibu-ibu sekalian, ayat-ayat yang akan menjadi kajian kita pada latihan gym. Mari kita bahas lebih lanjut dan kita awali latihan gym kita ini dengan surah An-Nisa 139. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari aspek mufrodatnya? Saya Pak Guru. Silakan Bu. Duni. Nah, ini pada pelajaran kita sebelumnya itu jadi satu kesatuan ya, min duni. Min duni, selain Bu. Ya. Selain dari. Ya, min duni. Ya, min duni itu satu kesatuan. Dulu ya, itu semakna dengan kata ghair, semakna dengan kata illah. Illah, ghair. Kecuali. Ghair. Ya, ada lagi yang lain?
Kemuliaan. Oke, baik. Dipersilakan ibu-ibu sekalian. Siapa Pak Guru? Boleh saya lagi? Boleh Ibu, kalau yang lain belum ada yang berlapang hati untuk berbagi, kita bisa menerima dari Bu Ratna seorang diri. Saya lagi nggak konsen, Buat berat aja deh sambil jualan. Coba saya Pak. Ya, silakan silakan, Bu silakan. Muti. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattahiduna kafirin. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir aulia min dunil mukminin. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir penolong selain dari orang-orang mukmin. Pelindung. Ayabtahuna indahumul izzah. Izzat kemuliaan. Kemuliaan. Mereka mencari kemuliaan di sisi mereka. Mereka mencari kemuliaan di sisi mereka. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi mereka? Fa innal izzata lillahi jami'an. Maka sesungguhnya jami'an semuanya semua kemuliaan milik Allah. Milik Allah. Iya, oke, bagus ya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Tadi apa? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Dimaknai apa tadi? Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir penolong selain dari orang-orang mukmin. Iya, oke, baik ya. Menjadikan, dan ini pakai kata aulia. Aulia itu Wali. selain bermakna penolong, apalagi? Wali, Pelindung. pemimpin, Iya. pelindung, penolong, wali. Apalagi yang wali band apa? Yang dipancing dengan wali band, ada makna apa di situ? Pimpinan. Wali band itu nama artis. Artis itu sangat bergantung kepada fansnya. Si pemirsa, apa sih namanya? Fans itu. Penonton. Ya, Fans. ngefans gitu. Apa artinya? Penggemar. Penggemar. Gemar itu sinonimnya apa? Penggemar, penyuka. Iya. Menyukai mungkin ya? Iya, betul itu. Jadi wali itu ada makna apa? Senang. Ada makna apa? Kekasih jadinya. Ada makna Sahabat kekasih. mungkin ya? Itu. Dan sahabat Kekasih, itu penolong, lebih dalam dia ya, lebih dalam daripada itu. Kenapa dicintai? Karena dia menganggap bahwa dia bisa menolong. Gitu ya. Kan ada ya, mencintai bukan karena ingin ditolong, tapi mencintai karena ingin berbagi, kan ada cinta begitu ya. Iya. Kenapa ada orang yang merasa lebih bahagia kalau dia bisa menghadirkan senyuman dalam diri orang? Iya, Pak Guru. Ya kan ada begitu ya. Jadi ini sudah tingkatannya begitu ya. Ya, jadi menyukai karena dia merasa bahwa dia bisa ditolong oleh itu ya. Lalu di sini konteksnya berarti orang-orang kafir. Kita lanjut berikutnya. Ini ada apa dengan mereka? Adakah keterangan tentang mereka di sini? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ada nggak informasi tentang itu? Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong selain orang mukmin. Ada nggak keterangan jelas di situ? Jelas gimana Pak maksudnya Pak? Misalnya, apakah di situ ada keterangannya? Orang-orang yang begini-begini itu kalah pemilu. Nah, misalnya begitu. Ada nggak gitu? Orang yang begini-begini gini itu rugi di akhirat dan di dunia. Ada nggak begitu? Itu Pak Guru, mereka mencari pemimpin dari karangan mereka gitu, dari karangan orang-orang munafik.
Ibu terinspirasi untuk mengatakan munafik dari mana? Kayaknya dalam banget nih kata munafiknya. Salah. Kafir, Pak Guru. Orang kafir. Jadi mereka Iya. mencari pemimpin dari kalangan orang kafir, bukan orang munafik. Bukan dari orang Akibatnya mukmin maksudnya. Ada nggak mereka keterangan mencari tegas di situ, Bu? Oh gini Pak Guru, Keterangan. orang kafir itu, gini Pak Guru, orang-orang Misalnya Bisa begini, ini kan pindah. kalimat seperti ini kan. Orang-orang yang suka membaca buku di malam hari. Itu ada keterangan nggak tentang mereka di situ? merekanya ya malam. orang-orang yang ya itu satu paket itu mereka maksudnya Pak. Nah, yang coba menjadikan ulang lagi nih. Saya ulang lagi ya. Ulang lagi ya Coba, kalimat saya ya. Orang-orang yang suka membaca buku di malam hari. Udah tuntas belum Yang suka kalimatnya? membaca buku. belum. Yang suka Belum. membaca Ini buku. kan kalimatnya Belum. juga begitu. Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain orang mukmin. Oh, Ada jadi apa gini. mereka? Enggak Jadi gini Pak dikasih, Guru, Selanjutnya enggak dikasih penjelasan kan? Selanjutnya isinya apa? Jadi, Pertanyaan. jadi Pak Guru, Apakah jadi begini Pak Guru, ada orang-orang mukmin yang menjadikan orang kafir itu sebagai penolongnya Mm-mm. selain orang-orang mukmin itu sendiri. Hmm, Jadi ini ada ter- orang-orang mukmin. hmm, Jadi dia menjadikan seorang kafir itu menjadi penolongnya selain Iya. agamanya sendiri sama satu agamanya mereka gitu. Iya. Terus orang-orang yang begitu dijelaskan itu bagaimana? Nasibnya kah gitu? Dijelaskan gitu di sini secara tegas. Nasibnya kah? Karakternya Tidak. kah gitu? Enggantung itu, enggantung. Kenapa Iya, enggak? iya Pak Guru. Kalau kata kita kan, aduh, penjelasannya kok gantung gitu. Dengan kata lain, kata kita bilang apa? Penjelasannya gantung, itu kan berarti penjelasannya nggak jelas. Kenapa? Itu kan penjelasan nggak jelas. Itu kan ini kalimat ini kan sejalan dengan apa realitanya. Artinya ketika kita orang bingung memahami itu karena tidak dipahami jelas, maka ini juga mengisyaratkan bahwa orang-orang yang begitu itu memang membingungkan. Orang-orang Iya, seperti Pak itu Guru. membingungkan gitu. Membingungkan kita ya Pak Guru ya, membingungkan Iya. satu itunya, Coba satu agamanya. begini. Apa yang menyebabkan kita bingung dengan perilaku mereka? Mungkin mereka juga bingung dengan kita. Munafik. Ya, Mungkin coba munafik lihat ya. begitu. Coba lihat itu. Berikutnya. Ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Kita kira-kira begini pertanyaannya, apa sih maunya mereka? Gitu coba. Apa sih maunya mereka? Gitu. Orang-orang yang Kekuatan. mencintai orang kafir tapi tidak mencintai orang mukmin loh yang kita bicarakan di sini. Orang mukmin yang mencintai orang kafir, tidak mencintai orang mukmin. Apa sih mau mereka? Itu. Coba kalimat berikutnya, coba. Ayabtaguna indahumul izzah. Apa tadi maknanya? Apakah mereka mencari di sisi mereka kemuliaan di sisi mereka? Kemuliaan. Iya. Kemuliaan kan? Mereka yang pertama siapa yang dimaksud? Mereka yang pertama apakah mereka mencari, berarti Orang mereka itu kafir. adalah orang-orang muslim yang Betul. orang kafir. Nah, mereka di yang sisi pertama mereka, ya. adalah orang mukmin. Terus mereka yang kedua yang dimaksud adalah di sisi mereka orang kafir. Iya, jadi apakah orang-orang muslim apakah orang-orang muslim tersebut, kan kita bilang itu, apakah orang-orang mukmin tersebut mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir? Nah, gitu ya. Nah, coba lihat kalian berikut kalimatnya, fa innal izzata lillahi jami'an. Kira-kira ini pertanyaan sebelumnya itu ya. Pertanyaan sebelumnya itu pertanyaan tidak tahu atau pertanyaan apa kira-kira? Menegaskan mungkin Pak. Sebenarnya sudah tahu jawabannya. Pertanyaan mengejek ya Pak Guru. Menyindir. Iya, menyindir. Tuh.
Menyindir. Tadi kan pertama itu kan, ini kan perilaku aneh lah mereka itu. Aneh mereka itu. Keanehannya kenapa? Tuh, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kok ia dicari di musuh Allah kan gitu. Kok gitu kan? Kok Ya, dicari di kalangan musuh-musuh Allah, padahal kemuliaan itu Dia ada di sisi si Allah Allah. seluruhnya. Gitu. ya Pak. Ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Lillahi jami'a. Dan ibu-ibu sekalian gitu, ibu-ibu sekalian, kita tidak harus selalu silau ya dengan pencapaian orang-orang yang bukan non mukmin gitu. Orang non mukmin gitu. Saya ada pernyataan yang saya rasa ini masih saya cermati ya, masih saya cermati bagaimana cara memahaminya supaya tetap optimisme tapi tidak tetap bisa mendorong kita untuk bisa bangkit lebih baik lagi. Itu terkait dengan realita mengapa di dunia ini yang mukmin terlihat kalah sejahtera dibandingkan dengan non mukmin gitu. Itu pertanyaannya. Bagaimana cara kita menjawab persoalan itu? Nah, sehingga ada orang yang kemudian menganggap bahwa al-izzah itu di kalangan orang-orang kafir. Padahal hakikatnya al-izzah itu ada ya semuanya milik Allah. Milik Allah. Iya, tetapi coba lihat ketika Allah memiliki al-izzah, kemuliaan semuanya, namun hamba-hamba yang menyembah kepadanya gitu tidak terlihat izzahnya gitu. Itu kan berarti ada sesuatu yang harus menjadi bahan diskusi kita. Dengan kata lain bahwa ini kalau ayahnya kaya, terus anaknya miskin, itu kan ada sesuatu itu. Gitu. Ada sesuatu yang terjadi. Kalau ayahnya kaya, anaknya kaya, itu kan wajar. Ya, itu secara standar bisa kita pahami. Atau sebaliknya, orang tuanya terhormat. Ya, terus anak-anak yang lahir dari keluarga itu juga terhormat. Itu kan standar gitu. Sesuatu yang wajar dan memang harus semestinya begitulah cara bekerja. Namun ketika kenyataannya ada keluarga terhormat, namun ada anggota keluarganya yang hina, berarti kan ada sesuatu di situ. Nah, begitu juga lah kira-kira nanti kalau bicara itu bahwa izzah itu semuanya milik Allah. Namun apa yang terjadi ketika kita melihat kenyataan bahwa manusia yang meyakini keberadaan Allah itu terlihat tidak, izzahnya tidak kelihatan. Itu. Oke, kita lanjut berikutnya, ibu-ibu sekalian. Al-Munafikun 8. Al-Munafikun 8. Silakan dicermati Bu. lagi. Ya, saya coba Pak Guru. Silakan. Dan kemuliaan bagi Allah dan bagi Rasul dan bagi Rasulnya dan bagi orang mukmin. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Iya, keren. Ibu lebih hebat dari mesin penerjemah. Cepat selesainya. Itu luar biasa, Ibu. Luar biasa. Oke, baik. Nah, coba sekarang pakai perasaan, Bu. Tuh, pakai perasaan itu adalah rasa bahasa orang Indonesia. Nah, coba dicermati ya. Ini subjeknya apa gitu. Predikatnya apa, keterangannya apa gitu. Lalu diruntut gitu pakai bahasa Indonesia. Dicoba Bu Yun, silakan. Satu-satu dulu ya Pak Guru ya. Dan boleh. walillahi bagi Allah kemuliaan dan bagi Rasulnya dan bagi orang mukmin. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Pak Guru minta apa? Subjek predikat. Iya, tadi kemuliaan, saya. Pak Guru. Iya, silakan. Silakan. Diungkapkan dengan rasa bahasa Indonesia.
Kalau tadi kan Ibu menampilkan kehebatan ini ya, seperti tadi saya bilang lebih hebat dari mesin terjemah. Begitu ada kata wa langsung dan itu kan kalah itu mesin terjemah. Begitu ada wa dan, begitu ada li untuk, begitu adalah Allah, begitu ada al-izzah kemuliaan, ya, itu kan. Coba subjeknya apa, predikatnya apa, keterangannya apa, begitu nanti kita bandingkan. Kita bandingkan Ya. respon diri kita lah ketika mendengarkan versi pertama, versi terjemahan mesin, versi kedua adalah versi terjemahan ibu yang pakai perasaan. Kemuliaan milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Pantes cantik, banyak dandannya. Malam-malam juga dandan gitu. Coba main perasaan gitu loh Bu, biar Bu Yuni mah dandan melulu gitu. Dandan melulu. Nggak boleh, nggak bisa, Ya nggak boleh kebanyakan atuh. tambahannya Pak Guru Boleh. ya. Boleh, tapi ini kan malam Sabtu, Bu. Bukan malam Jumat. Repot kebanyakan dandan malam Sabtu. Coba malam Jumat tuh. Gimana Bu Rat? Oh, Bu. Udah Kemuliaan balik-balik. Allah dan Rasul dan Coba orang-orang coba dikurangi dandannya coba. Kemuliaan li itu kan bisa bagi untuk milik gitu loh Pak Guru Iya maksudnya. boleh. Kemuliaan milik Allah dan Rasulnya dan Nah orang-orang itu yang saya mukmin. bilang, dandannya juga banyak gitu. juga orang Oh, mukmin. Dannya satu aja Bu Yuni. kemuliaan milik Allah, Rasul dan orang-orang munafik gitu. Orang-orang mukmin gitu Pak Guru. Iya. Juga orang Nah, Hah? ibu-ibu yang iya Begitu itu Pak Guru. bagus kan, bisa begitu kan. Ibu yang lain ada idenya kayak ibu-ibu yang lain. Jangan kebanyakan juga dandan, tapi ya ini Bu Yuni mah belum apa-apa udah dan. Bukan Pak Guru yang Pak Guru bilang kan dandan itu ditambahkan. Saya nggak merasa menambahkan Pak Guru, itu hanya berdasarkan perkataannya aja di situ. Iya, kalau ibu Yang hanya dibilang ditambahkan, yang hanya mendasarkan pada kata di situ, itu artinya ibu tidak pakai rasa bahasa namanya. Rasa bahasa itu kalau satu kata diulang-ulang, berulang itu cenderung menimbulkan kebosanan. Padahal ada ungkapan lain yang semakna dengan itu bisa kita ungkapkan tanpa mengulang-ulang. terus yang Pak Guru bilang dandan di sebelah mananya Pak Guru? Coba dakwah diulang, coba diulang, ayo. Kemuliaan milik Allah dan Rasulnya dan Nah, itu orang-orang kan 2 kali kan mukmin. udah. Tadi udah dan, sekarang dan lagi kan jadi dan. Serta aja Bu Yuni, serta. Oh, ya boleh. Bagus tuh Kemuliaan itu. milik juga boleh juga orang mukmin. kemuliaan milik Allah Rasul kemuliaan milik Allah dan Rasul juga orang-orang mukmin, bisa begitu? Ya bisa Serta orang-orang begitu. mukmin. Hah, bisa kan? Tuh. Bisa kan? Soalnya saya Rasulnya pakai nyanya Bu Yuni. Rasulnya. Kemuliaan milik Allah dan Rasulnya serta Juga orang-orang milik mukmin. orang-orang mukmin. Kan bisa begitu. Jadi nggak kebanyakan dandan gitu. Oh, saya pikir Pak Guru tadi bilang menambahkan, ada kata penambahan dari kata aslinya gitu loh Pak Guru. Oh enggak kan, Ternyata tentu dandan itu tentu dandan. saya tidak berkata begitu. Karena apa? Ini kan aslinya bahasa Arab. Sementara yang ibu ungkapkan kan itu bahasa Indonesia. Tentu nggak bisa kan kita menambahkan ayat, nggak bisa gitu. Ya Pak Guru, makasih. Ya, baik. Terus berikutnya. Walakinal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Iya, bagus kan begitu kan? Bagus. Nah, tapi tentu ibu-ibu sekalian kan, ini kira-kira begitu ya, kira-kira begini. Namun
Kalau pemaknaannya seperti tadi, kira-kira nih ibu-ibu sekalian ya, kalau ibu-ibu menangkap ada ide di balik ini, boleh didalami kalau tidak. Tapi kenapa ayat ini tidak mengatakan al-izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin? Ya kenapa Allah di depan ya, Pak Guru? Tuh, coba kan itu kan menarik Mungkin itu. yang Tuh, Iya ya. menarik kan? Kenapa Itu. nggak subjeknya di depan ya? Tuh. Kenapa Iya, Allahnya di iya depan? karena kan itu kan menarik gitu. Ya, menarik ketika kenapa tidak mengatakan al-izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Ya, nggak mengatakan begitu. mungkin Allah tidak setara kali Pak sama Oke, yang bagus, Rasul dan bagus, mukminin itu. bagus itu. Dengan kita bilang bahwa kalau bahasa Indonesia kan nggak tertangkap bahwa kalau informasi yang didapatkan tadi itu bahwa kemuliaan itu milik siapa saja? Allah, Hmm? Allah, Rasulnya, Rasulnya, dan Rasul dan orang-orang mukmin. Iya, tapi kalau Ya. dalam ungkapan bahasa Indonesia itu kan tidak mencerminkan bahwa kemuliaan yang dimiliki oleh Allah, yang dimiliki oleh Rasul dan orang mukmin itu tidak setara, setara ya. tidak setara Berbeda. gitu, berbeda dia, Berbeda berbeda. kemuliaannya. Misalnya kalau kita mengatakan Pak Guru. begini, al-izzatu lillah, urutan standar atau ada urutan bertukar? Urutan bertukar. Oke, bagus. Tukar. Kalau kita Penegasan mengatakan berarti. Kalau kita mengatakan Penegasan. al-izzatu li rasulihi, standar apa bertukar? Standar. Standar. Nah, gitu kan ini nggak dapat nih. Kita bingung juga kalau mau mengungkapkan dalam versi bahasa Indonesia. Tuh. Ketika kita bicara tentang izzah, kemuliaan yang dimiliki oleh Allah, itu menggunakan ada nuansa penegasan. Sungguh Tuh. kemuliaan itu. Sungguh Nah. kemuliaan itu. Hanya dong. Iya, Hanya. hakikatnya hanya milik Allah. Lalu yang Hanya milik Rasul dengan orang mukmin itu bagaimana? Rasul dengan orang mukmin kalau dianggap memiliki kemuliaan, hakikatnya itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka bukan pemilik sejati dari kemuliaan tersebut. Ya. Nah, begitu juga kita. Kita kan masuk golongan orang-orang mukmin. Pakai jama. Ya, pakai jama. Cuman apa maknanya kalau pakai jama? Kemuliaan itu akan kita dapatkan kalau kita umat ini bisa bersatu, bisa bersama-sama. Kalau terpecah-pecah nggak bisa menjadi mulia. Umat ini nggak bisa jadi hebat dengan sendirinya. Sebesar apapun juga ormas yang kita miliki, kalau ormas itu berjalan sendiri-sendiri, al-izzah itu tidak akan menjadi milik kita. Gitu. Ya, nanti orang tidak akan mengatakan itu kehebatan Islam, dia akan bilang kehebatan ormas itu jadinya. Gitu. Ya, ini sehingga kan beda ya ininya pengungkapannya lil mukminin. Ya. Baik, terima kasih Bu Yuni, terima kasih Bu Mute, Bu Ratna, Bu Eti, Bu ada juga ya, ada Bu Dian untuk sumbang pikiran dan pendapatnya. Kalau ada pertanyaan itu yang kita bahas terlebih dahulu, kalau tidak kita lanjut ke berikutnya. Ya ada Pak Guru. Ya, baik. Kita lanjut berikutnya adalah Al-Mumtahinah atau Al-Mumtahanah 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Ini ada 2 ayat, ini bisa tuntas insya Allah kita bahas. Kemudian tuh wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran nasira waliya. Silakan ibu-ibu sekalian. Saya coba yang Silakan Bu. Alhamdulillah. Bu Silakan Ratna Bu nafsu Dian. banget. Bu Ratna semangat banget. Semangat Bu Ratna. Suka sama Bu Ratna. Kalau capek banget. Kalau udah capek tuh Gaspol. Pak Guru udah sehat. ya
ya ayyuhalladzina amanu la tatahidu aduwi wa adu wa adukum aulia. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-musuhmu dan musuh kalian sebagai pelindung atau pemimpin. Iya. Bagus. Oke, berikutnya ya An-Nisa 45. Kita tuntaskan sekalian. Siapa yang ingin berbagi pemahaman? Bu Eti belum. Bu Eti. Bagaimana Bu Eti? Mau ambil bagian Ibu? Saya coba Pak. Ya, saya coba Pak. Silakan. Alhamdulillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terharu dengar Bu Eti bacanya. Lagi pilek. Iya, jadi terharu dengarnya. Lagi pilek soalnya. An-Nisa 45. Wallahu a'lamu bi'a'da. Belum baca sama ya. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasir. Dan Allah lebih mengetahui dengan dan Allah lebih mengetahui dengan apa ada ikum dengan dan Allah lebih mengetahui dengan ada apa ya saya ikum. Allah lebih mengetahui. Ada ikum nggak tahu nih Pak saya. Oke. Dengan Terus ada lagi yang lain yang belum dipahami? wakafa dan ada ikum dan wakafa Pak. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, ada yang bisa ikut membantu menjawab apa yang Bu Eti tadi tanyakan? Ada? Baik, kalau tidak ada itu adalah jamak dari adu. Aduun. Musuh. Ya, Pak. Iya. Aduun jamaknya ada itu. Ada ikum. Ya, terus kalau kafa. Pak kafa? Kafa itu Bukan sepak bola nih ya, bukan sepak bola. Cukup. kafa semua. Ini coba lihat kafa ini ya seperti kata Sempurna. nih, Sempurna. wako ya. Kafa seperti kata wako.
Nah, wako masih ingat mudhari'nya? Wako. Bakoya, Ya. wako. Wakoya. Wako. Wako Yaki. yaki. Kafa. Nah, ya, wako yaki. Ada Sempurna. kafa yakfi. Nah, Sempurna ya, Pak Guru kafa ya? yakfi. Nah, Sempurna ya, Pak Guru? kafa yakfi. Yakfi itu nanti ada kifayah. Ada kata kifayah. Kifayah. Fardu kifayah. Ada fardu kifayah. Tuh. Apa yang ibu-ibu pahami makna fardu kifayah? Mewakili bila sebagian orang menjalankan malah Mencukupi. maka selesai. Iya, mencukupi. Mencukupi. Iya. Jadi ada mencukupi itu kata dasarnya apa? Cukup. Cukup. Nah, jadi wakafa billahi waliyan. Maknanya? Cukup Cukup dengan bagi Allah atau Allah. kepada Iya, Allah atau bagi cukuplah Allah. Allah Bagi Allah yang sebagai menjadi penolongmu. menjadi Penolong. apa wali di Penolong. sini. Kalau penolong nanti nasir. Penolong. Nasir. Nasir. Pemimpin. Pelindung, Pemimpin. pelindung, pelindung. Iya, Pelindung. pelindung bisa. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai 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 penolong. penolong. Iya. Tolong. Nah, coba ibu-ibu sekalian ini ya kita dalami sedikit ini. Ini sedikit tadi dari Budian. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum aulia. Apa maknanya Budian? Tadi janganlah mencari musuh, menjadikan menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai Kalian. sekalian sebagai sebagai pemimpin. Musuhku dan musuh kalian. ya, Kum. musuhku dan Kalian. musuhmu. Musuhku dan musuh Atau kalian. kalian. Musuh kalian sebagai pelindung. Iya, oke, bagus. Ini tattakhidhu ini Budian, ini tadi ini yattakhidun ini kalau ibu ingat tadi yattakhiduna ini semakna ya sama itu dengan tattakhidhu. Tapi itu menjadikan. Nah, coba ibu-ibu amati ya, ibu-ibu amati apa yang Bu Eti bisa ungkapkan ini ya. Bu Eti apa jadinya? Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Apa Bu Eti? Dan Allah mengetahui tentang musuh-musuh kalian. Iya, oke, bagus ya. Cukuplah bagi Allah sebagai pelindung dan cukuplah bagi Allah sebagai penolong. Memang ini tabiat wanita ya. Belum apa-apa dandan dulu. jadi dandan dulu. Tuh, kalau Aqua punya iklan apa gitu. Tuh, sebelum ngapa? Aquain aja dulu gitu. Coba ibu-ibu sekalian ini ya. Wakafah 2 nih. Ada wakafah 2. Makanya kalau ada penegasan nggak kalau kayak gitu? Ya, biasa. Ya, pengulangan itu bisa mengindikasikan. Pengulangan itu bisa mengindikasikan. Ya, mengisikan penegasan. Bagi Allah sebagai penolong. Hanyalah Allah sebagai penolong. Ya, cukuplah gitu ya. Cukuplah. Ya. Ini coba ibu-ibu diamati tadi apa yang Bu Eti pahami dari ungkapan wallahu a'lamu bi'a'daikum. Ibu-ibu sepemahaman. Lebih. Oke, bagus. Lebih karena waktu itu saya pernah dia itu yang Anzah itu Pak Guru. Bagus, Bu Yuni. Oke, baik. Untuk mengatakan lebih, syaratnya harus ada apa, Bu? Itu ada apa? Hamzah di depan ya Pak Guru ya? Bagus. Ibu-ibu yang lain, apa ilmunya? Untuk mengatakan lebih, syaratnya harus ada yang? Oh, lebih itu ada min. Pembanding Ada ada min. Ada min. Banding. Iya. Banding ya? Ada pembandingnya. Itu yang standar ya. Kalau ada kanan, itu ketika ada kiri gitu. Kalau ada lebih, berarti ada yang? Kurang. Ada yang apa? Kalau ada yang lebih? Kurang. Ada yang kurang. Kurang itu kalau dalam ilmunya Bu Yuni simbolnya apa Bu? Kalau lagi hitung-hitungan kurang itu pakai
Minus. Min. Minus. Jadi akan makna lebih kalau ada minnya. Apakah ada min dalam ungkapan tersebut, ibu-ibu sekalian? Tidak ada, Pak Nah, Guru. oke. Paling. Nah, paling. Berarti paling. Jadi apa maknanya? Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Paling Allah yang paling mengetahui. mengetahui tentang musuh kalian. Iya, bagus. Iya. Baik, ibu-ibu sekalian, dengan berakhirnya diskusi kita terkait dengan An-Nisa 45, maka berakhir sudah ya untuk latihan gym. Insya Allah pada pertemuan kita berikutnya, setahap demi setahap ya kita dalami terus, ibu-ibu sekalian, kita akan melangkah ke pelajaran latihan bagian dal. Insya Allah itu udah bagian akhir dari pelajaran ini. Baik ibu-ibu sekalian, mari senantiasa kita syukuri segala yang Allah berikan. Ini semua dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesan tadi yang kita temukan bahwa kunci kebahagiaan kita itu terletak pada kita mengingat Allah. Ya, mengingat Allah akan membuka pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kemenangan di dalam hidup kita. Maka orang-orang yang hidupnya sengsara itu hakikatnya adalah orang yang tidak ingat Tuhan atau jarang mengingat Tuhan. Sebab tidak mungkin hitam dan putih bersatu pada hati yang sama. Kalau datang fajar pagi dengan sinar matahari, maka gelapnya malam akan sirna dan pergi. Itu artinya kalau hati masih tetap gelap, matahari belum datang juga. Allah lebih keras, lebih kuat dari sinar matahari yang bisa menghilangkan gelapnya malam. Maka kalau kesedihan dan kesengsaraan itu ibarat kegelapan, dia akan sirna, dia akan hilang ketika Allah kita hadirkan di dalam hati dan pikiran. Terima kasih ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Wah, ada si kecil juga yang ikut belajar. Siapa namanya? Iya. Latifah, Pak Guru. Bagus namanya, Latifah. Ya, mohon maaf ibu-ibu sekalian. Baterainya barusan habis. Ya, makasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.